Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi! Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, dan kepada yang terhormat Ibu Komsiah selaku dosen pembimbing saya, perkenalkan nama saya Anggita Pratamiwayansari. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Inisiatif Hijau dan Kinerja Hijau pada kinerja keuangan di perusahaan emiten indeks Kompas 100 Bursa Efek Indonesia. Berikut ini adalah outline yang akan saya paparkan. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya isu lingkungan hidup, seperti perubahan iklim, pencemaran lingkungan yang diakibatkan sampah plastik, dan sebagainya. Sedangkan industri atau bisnis menjadi salah satu penyumbang pencemaran lingkungan. Selain itu, berdasarkan indeks kualitas lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Yale Center for International Earth Science pada tahun 2017, Indonesia berada pada posisi 107 dari 180 negara dengan tingkat indeks 66,85%. Dengan munculnya isu-isu ini, para stakeholder mulai menjadi aware. Contohnya adalah pemerintah, dengan program penilaian peringkat kinerja perusahaan atau PROPER yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Masyarakat saat ini lebih selektif dalam memilih produk atau layanan yang ramah lingkungan, sehingga para pelaku usaha mulai juga mengeluarkan produk atau layanan yang berorientasi terhadap lingkungan. Inisiatif lainnya yang dilakukan perusahaan adalah melakukan kegiatan usaha atau produksi dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Dalam mencapai corporate sustainability, dengan implementasi inisiatif hijau, selain untuk meningkatkan performansi hijaunya, perusahaan berharap dapat meningkatkan juga profitabilitas perusahaan. Hal inilah yang menjadi rumusan masalah penelitian ini. Pertanyaan penelitian ini adalah yang pertama, apakah inisiatif hijau berpengaruh pada PROPER di perusahaan indeks Kompas 100 tahun 2015 sampai dengan tahun 2018? Yang kedua, apakah inisiatif hijau berpengaruh pada produktivitas hijau di perusahaan indeks Kompas 100 pada periode yang sama? Yang ketiga, apakah PROPER berpengaruh pada kinerja keuangan di indeks Kompas 100 pada periode tahun yang sama? Yang keempat, apakah produktivitas hijau berpengaruh pada kinerja keuangan di indeks Kompas 100 pada periode yang sama? Dan yang kelima adalah apakah inisiatif hijau berpengaruh pada kinerja keuangan di indeks Kompas 100 pada periode yang sama? Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menemukan bukti empiris dari setiap pertanyaan yang ada pada penelitian ini. Landasan teori dari penelitian ini adalah yang pertama, teori stakeholder, di mana Digan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan untuk kepentingan terbaik para stakeholder akan berpengaruh pada kinerja perusahaan yang positif. Yang kedua adalah inisiatif hijau. Indikator pembentuk dari inisiatif hijau ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu inovasi hijau, kemudian komite sustainability, yaitu fungsi yang nantinya akan ada di organisasi untuk menjalankan tujuan sustainability. Yang ketiga adalah sertifikasi terkait lingkungan, yaitu ISO 14001. Selanjutnya adalah kinerja hijau. Kinerja hijau nanti dibagi menjadi dua proksi. Yang pertama adalah PROPER, dan yang kedua adalah produktivitas hijau, di mana ini merupakan rasio atau perbandingan antara revenue perusahaan dalam 1 tahun terhadap pemanfaatan limbah emisi atau karbon dan air oleh perusahaan dalam periode yang sama. Dan yang terakhir tentu saja adalah kinerja keuangan yang terdiri dari 4 indikator, yaitu yang pertama adalah ROA, yang kedua adalah profit margin, yang ketiga adalah market to book ratio, dan yang keempat adalah debt ratio. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis dari penelitian ini diambil berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang dipadukan dengan pemikiran peneliti, sehingga hipotesis yang pertama diperoleh inisiatif hijau berpengaruh positif pada PROPER. Hipotesis yang kedua, inisiatif hijau berpengaruh positif pada produktivitas hijau. Hipotesis yang ketiga, PROPER berpengaruh positif pada kinerja keuangan. Hipotesis keempat, produktivitas hijau berpengaruh positif pada kinerja keuangan. Dan hipotesis terakhir adalah inisiatif hijau berpengaruh positif pada kinerja keuangan. Terkait dengan metode penelitian, jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif dengan studi kausal. Jenis datanya adalah sekunder, yaitu laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan, serta data peringkat PROPER. Sumber data yang diambil adalah dari website BEI, yaitu Indeks Kompas 100, website perusahaan terkait, website Kementerian Lingkungan Hidup. Selanjutnya, desain sampel data diambil menggunakan purpose sampling dengan ketentuan yang pertama, perusahaan yang konsisten termasuk indeks 100, indeks Kompas 100 periode 2015 sampai dengan 2018. Yang kedua, perusahaan
selain dari sektor keuangan, trade, service, dan investasi. Yang ketiga, memiliki laporan keuangan dari tahun 2015 sampai dengan 2018 dan memiliki data kuantitatif pengelolaan energi, emisi, air, dan limbah pada laporan keberlanjutan dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Sehingga memiliki variabel operasional yang pertama inisiatif hijau, yang terdiri dari inovasi hijau, komite sustainability, sertifikasi audit dengan skala pengukuran nominal, yang kedua proper dengan skala pengukuran ordinal, tiga produktivitas hijau, berisi produktivitas karbon, air, emisi, limbah dengan skala pengukuran rasio, dan juga kinerja keuangan dengan skala pengukuran rasio. Cara analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis jalur dengan SPSS versi 20. Selanjutnya akan dilakukan analisis deskriptif dengan menggunakan statistik distribusi frekuensi, kemudian uji asumsi klasik, lalu uji hipotesis, yaitu koefisien determinasi, uji F dan uji T, dan terakhir adalah melakukan analisis jalur dengan koefisien determinasi total, interpretasi jalur untuk mempengaruhi pengaruh langsung dan tidak langsungnya. Analisis deskriptif dari penelitian ini menggunakan distribusi frekuensi karena variabelnya yang bersifat non-parametrik dengan skala ordinal dan nominal. Dari jumlah 88 data dengan 22 sampel perusahaan, sebagian besar telah mengimplementasikan inisiatif hijau dan sebesar 45,5% perusahaan mendapatkan proper biru atau nilai 3. Tahapan yang selanjutnya adalah uji asumsi klasik, di mana dilakukan pengujian kepada 3 model persamaan. Untuk uji normalitas, kesimpulannya terdistribusi normal. Uji multikolenialitas, kesimpulannya bebas multikolenialitas. Untuk uji linearitas, kesimpulannya linear. Uji autokorelasi, kesimpulannya adalah terdapat autokorelasi. Untuk uji heteroskedastisitas, terdapat heteroskedastisitas. Namun, untuk analisis jalur, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas dapat diabaikan atau tidak wajib untuk dilakukan. Koefisien determinasi dari ketiga model, R-square model 1 sebesar 0,082, R-square model 2 sebesar 0,317, dan R-square model 3 sebesar 0,136, di mana ini mengindikasikan bahwa variabel independen mempengaruhi sebesar R-square variabel dependen. Untuk uji F, didapatkan bahwa ketiga modelnya berpengaruh bersama-sama karena nilai p-value yang kurang dari 0,05. Sedangkan untuk uji T didapatkan bahwa H1A, inisiatif hijau berpengaruh positif pada proper diterima karena nilai p-value kurang dari 0,05. Untuk H1B, inisiatif hijau berpengaruh positif pada produktivitas hijau diterima karena nilai p-value sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Dan untuk H2A, proper berpengaruh positif pada kinerja keuangan diterima karena p-value kurang dari 0,05. H2B, produktivitas hijau berpengaruh positif pada kinerja keuangan ditolak karena nilai p-value lebih besar dari 0,05. Untuk H3, inisiatif hijau berpengaruh positif pada kinerja keuangan ditolak karena p-value lebih besar daripada 0,05. Untuk hasil analisis jalur dari model penelitian ini didapatkan bahwa koefisien determinasi totalnya sebesar 0,458 atau 45,8%. Ini berarti bahwa keragaman data yang ada pada model ini mampu menjelaskan sebesar 45,8%, sedangkan sisanya 54,2% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model ini. Dan untuk interpretasi hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk variabel inisiatif hijau memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel proper dengan koefisien 0,287. Yang kedua, inisiatif hijau memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel produktivitas hijau sebesar koefisien 0,563. Untuk selanjutnya, variabel inisiatif hijau tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan koefisien 0,154. Yang keempat, variabel proper memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan sebesar koefisien 0,227. Selanjutnya, variabel produktivitas hijau tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan koefisien PAT sebesar 0,116. Itu tadi adalah pengaruh langsung. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya adalah variabel inisiatif hijau memiliki pengaruh
terhadap kinerja keuangan melalui variabel proper dengan koefisien PET 0,0651, di mana koefisien ini didapatkan melalui hasil perkalian dari koefisien PET pengaruh langsungnya. Dan yang terakhir adalah variabel inisiatif hijau tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan walaupun melalui produktivitas hijau dengan koefisien PET sebesar 0,0653. Berikut ini adalah pembahasan dari hasil penelitian. Yang pertama adalah pengaruh inisiatif hijau pada proper. Dengan perusahaan melakukan inisiatif hijau dan memiliki sertifikasi ISO 14001 ataupun memiliki komite sustainability dalam fungsi organisasinya, maka perusahaan tersebut telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan. Sehingga apabila perusahaan tersebut mengikuti proper, otomatis standar-standar yang telah dipersyaratkan oleh pemerintah akan dapat terpenuhi. Sehingga inisiatif hijau berpengaruh positif pada proper. Untuk yang kedua adalah inisiatif hijau berpengaruh positif pada produktivitas hijau, karena dengan perusahaan melakukan inovasi hijau dan memiliki komite sustainability dalam fungsi organisasinya, maka perusahaan tersebut dapat melakukan pemanfaatan kembali atas hasil industri atau hasil limbah yang dimanfaatkannya dan melakukan efisiensi sumber daya alam. Untuk pengaruh proper terhadap kinerja keuangan. Dalam hasil penelitian, proper berpengaruh positif pada kinerja keuangan karena dengan perusahaan tersebut memiliki proper yang baik, maka stakeholders tersebut akan mengambil keputusan apakah akan berinvestasi atau melakukan purchase kembali ke perusahaan tersebut sehingga otomatis dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan produktivitas hijau ternyata tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini disebabkan karena adanya standar produktivitas hijau di setiap perusahaan yang berbeda-beda. Standar produktivitas ini tergantung dari jenis industri maupun ukuran ataupun demand dari produk perusahaan tersebut. Biaya operasional perusahaan yang dikeluarkan untuk melakukan inisiatif hijau tadi untuk menghasilkan kinerja hijau ternyata belum bisa menjadi ukuran, belum bisa menjadi parameter bagi profitabilitas perusahaan. Terkait dengan pengaruh inisiatif hijau pada kinerja keuangan, ternyata inisiatif hijau tidak berpengaruh pada kinerja keuangan secara langsung. Karena dengan perusahaan melakukan inisiatif hijau, maka otomatis perusahaan tersebut akan mengeluarkan investasi, di mana biasanya investasi ini tidak akan langsung berimbal balik terhadap perusahaan, namun membutuhkan waktu agar menghasilkan return bagi perusahaan. Namun, inisiatif hijau dapat memiliki pengaruh pada kinerja keuangan melalui perantara proper. Dari hasil pembahasan dan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dengan perusahaan melakukan inisiatif hijau, maka perusahaan mendapatkan proper kinerja hijau yang tinggi, sehingga inisiatif hijau memiliki pengaruh positif dan signifikan pada proper kinerja hijau. Yang kedua, dengan perusahaan melakukan inisiatif hijau, maka perusahaan dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan sehingga dapat meningkatkan produktivitas hijau. Sehingga inisiatif hijau memiliki pengaruh positif dan signifikan pada produktivitas hijau. Yang ketiga, dengan perusahaan mendapatkan nilai proper yang tinggi, kepercayaan dari para stakeholder akan didapatkan sehingga kinerja keuangan dapat meningkat. Ini berarti proper memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kinerja keuangan. Yang keempat, dengan perusahaan mendapatkan peningkatan performansi produktivitas hijau, ternyata belum tentu berdampak pada peningkatan kinerja keuangan. Yang kelima, dengan perusahaan melakukan inisiatif hijau, ternyata tidak berdampak langsung pada kinerja keuangan. Namun, proper dapat menjadi mediasi atau perantara pengaruh inisiatif hijau pada kinerja keuangan. Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini antara lain, yang pertama, hasil perhitungan koefisien determinasi total sebesar 45,8%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil analisis jalur dari data-data yang diteliti ternyata masih ada 54,2% di luar model yang dapat berdampak pada kinerja keuangan. Yang kedua, data perusahaan yang menjadi sampel penelitian masih ada yang tidak mengikuti proper pada periode penelitian tahun 2015 sampai dengan 2018. Dan yang terakhir adalah adanya data produktivitas
hijau perusahaan yang dilakukan perhitungan tren oleh peneliti karena tidak dinyatakan kuantitasnya pada laporan keberlanjutan di salah satu tahun penelitian. Implikasi yang didapatkan dari penelitian ini adalah perusahaan hendaknya tetap melakukan inisiatif hijau dalam proses operasional perusahaan yang disupport oleh top manajerial sehingga pengelolaan lingkungan tetap terjaga dan sustainability dapat tercapai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.